Baik, Bapak Ibu, sebenarnya untuk mata pelajaran kodik dan kecerdasan artifisial, kalau dilihat di info GTK itu masih linear dengan mata pelajaran eksa seperti matematika, IPA, dan informatika. Namun kalau untuk mata pelajaran lain ini belum ada regulasi yang terbaru, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau seandainya ada regulasi terbaru, karena banyak pelatihan coding ini rata-rata bukan dari yang EXA waktu Irfan ikut pelatihan. Jadi mana tahu bisa juga digunakan sebagai tambahan jam pelajaran yang linear dengan sertifikasi mapel lain sehingga bisa digunakan untuk menambah jam di mapel lainnya. Kemudian juga di sini Irfan walaupun konsep yang disampaikan hanya terkait dengan KKA, khusus untuk mata pelajaran KKA, hanya saja eh, Irfan lebih menekan kepada bagaimana kita bisa membuat media pembelajaran yang terintegrasi atau yang berbasis coding atau kecerdasan artifisial. Sebentar. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan media pembelajaran seperti ini ya, dalam kegiatan pembelajaran kita sediakan ada presensi, ada persepsi, kemudian ada game interaktif, kuis, dan refleksi. Bisa juga kita membuatnya berdasarkan struktural di RPP kita, seperti kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Atau boleh juga kita membuat berdasarkan sintak pembelajaran mendalam seperti mengetahui, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Jadi, Irfan lihatkan bagaimana kita bisa membuat presensi. Ini contohnya presensi kehadiran siswa ini. Ini bisa kita centang-centang di depan anak ketika kita melakukan kegiatan pendahuluan gitu ya, memastikan kehadiran siswa. Kita bisa menggunakan Canva. Jadi Canva kita gunakan AI Canva, kemudian kita pilih kode. Nah, di sini kita buat prompt-nya gitu. Jadi ini Irfan cari daftar nama siswa. Oke, ini sudah ada ya. Kita buat contohnya prompt. Eh, tolong, buatkan saya presensi kehadiran siswa kelas 7A pada mata pelajaran. Saya contohkan aja mata pelajaran lain ya, karena kan coding sudah saya buat. Contohnya mata pelajaran IPA, nama guru yaitu contohnya Bu Linda ya, Haryani SPD. Berikut nama siswa pada presensi kehadiran. Jadi kita ambil nama-nama siswa dari Excel, kita copy, kemudian kita klik Ctrl V atau paste. Kan ini nama-nama kelas 7A. Kita hapus dulu. Oke. Lalu kita buat perintah berikutnya. Buatkan keterangannya meliputi hadir, izin,
sakit, dan alfa. Hasil hasil presensi ada rekapannya dan bisa dicetak dalam format PDF. Alfa, oke, sorry, disediakan, ya kan, tanggal dan hari. Kita klik aja kirim gitu. Kita klik kirim. Jadi ini ada sistem pekodean. Kita biarkan saja sampai nanti muncul tampilan webnya atau platform yang kita inginkan terkait dengan presensi siswa ini. Nah, selagi menunggu, kita bisa menggunakan SID. Nanti Irfan lihatkan bagaimana kita membuat SID. Sehingga nanti bisa kita masukkan SID ini ke dalam RPP kita. Bisa kita masukkan video. Jadi kalau video YouTube kan biasanya ada iklan. Kalau ini dia tidak ada iklannya. Dia langsung. Gitu juga nanti video yang lainnya seperti ice breaking ini juga. Kemudian kalau ini bisa nanti terhubung dengan platform atau aplikasi pembelajaran lainnya. Nanti kita mulai satu-satu. Nah, ini contohnya. Ini tampilannya presensi kehadiran siswa kelas 7A, mata pelajaran IPA, nama gurunya. Kemudian pilih tanggal, hari, kita muat presensi. Dan di sini contohnya Adelia izin, Afifa sakit gitu ya. Bagian hadir ini berarti sudah terisi otomatis. Jadi bisa kita simpan presensinya. Nah, di sini ada bagian rekap berapa orang yang izin, berapa orang yang sakit, dan berapa orang yang alfa. Kalau kita mau menggunakan presensi ini, bisa kita klik publikasikan. Kita klik publikasikan. Bisa kita lihat situsnya seperti apa. Jadi nanti tinggal link ini nanti akan kita masukkan ke dalam SID kita nanti. Jadi seperti ini lihat tampilannya tadi. Kalau mau buat umpamanya di tanggal lain juga bisa. Contohnya kita pilih tanggal 29. Berarti kalau 29 hari Rabu ya, kita muat. Nah, tinggal kita isi simpan. Kita ambil ini dulu, kita copy, kemudian saya siapkan dulu ya Google Doc-nya. Ini nggak harus Google Doc, kita bisa menggunakan ini Microsoft Office Word. Cuma karena kegiatan ini di Zoom, jadi saya untuk mempermudahnya di Google Dokumen aja. Jadi yang pertama kita buat adalah presensi. Kita pastikan linknya. Kemudian yang kedua ice breaking. Oh, persepsi aja dulu ya.
Apersepsi. Untuk apersepsi kita bisa dari video YouTube atau dari aplikasi lainnya. Kita coba bentar. Kalau aplikasi lainnya, ini materi IPA terkait dengan klasifikasi makhluk hidup atau sistem pencernaan aja nanti ya. Kita coba sistem pencernaan. Materi IPA. Sistem pencernaan. Di sini sudah kita simpan. Kemudian untuk persepsi. Boleh kita gunakan aplikasi ini. EduCaplay. Nah, ini EduCaplay ini banyak ini game yang bisa kita gunakan. Dia bisa berbasis AI, Bapak Ibu. Jadi contohnya ice breaking-nya itu lompat kodok. Di sini tinggal kita masukkan prompt-nya. Contohnya materi sistem pencernaan pada manusia. Kita klik generate. Nah, di sini ada apa organ utama tempat pencernaan, ada enzim enzim. Di sini ada 10 pertanyaan. Bisa kita klik generate. Kalau mau dilihat soalnya bisa kita klik ini ya. Ini dia. Dia menjawab apa organ utama tempat pencernaan makanan dimulai secara mekanik dan kimiawi. Umpamanya jawaban AI ini salah. Kita bisa menggantinya, jadi kita betulkan yang lambung contohnya gitu ya. Sebenarnya yang AI ini salah gitu. Tapi kalau dirasa sudah yakin, oke kita lanjutkan saja dengan klik publish di sini. Klik bagian publish. Oke, kemudian kita klik see activity. Nah, di sini bisa kita coba start ya. Sorry. Jadi seperti ini tampilannya. Sebentar. Di sini opsi lanjutan. Jadi ini bisa kita besarkan. Jadi di sini ada pertanyaan. Organ yang menghasilkan asam lambung adalah, pamannya anak tuh memilih salah, hati gitu. Dan dia tenggelam. Kalau tenggelam berarti jawabannya salah. Kemudian soal berikutnya, apa organ utama tempat pencernaan makanan dimulai, pamannya anak tuh memilih mulut. Nah, kalau benar dia tidak tenggelam. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai eh, media pembelajaran untuk persepsi gitu ya. Kalau selainnya menggunakan video. Jadi jika seandainya kita ingin game ini dimasukkan ke dalam RPM kita nanti, bisa klik ini ya, di share, kemudian copy link ini. Lalu tekan excite. Lalu kita close dulu. Kita masukkan linknya di sini. Bagian persepsi. Kemudian ice breaking, ini kalau Irfan ngambilnya dari video ini ya, dari Jepang ini. Jadi kalau dilihat, jadi anak-anak tuh mengikuti gayanya, gaya jari gitu ya. Tapi kita bebas sih. Ice breakingnya tidak harus yang seperti ini ya, tidak boleh gerakan ataupun tepuk tepuk tangan dan lain sebagainya untuk ice breaking. Kemudian untuk kegiatan inti materi pembelajaran,
Untuk materi pembelajaran ini bisa kita gunakan juga AI Canva atau kita mengambil dari media yang lainnya, dari ini ya, dari Blogly atau dari kita coba satu-satu dulu. Iya. Untuk daftar bisa kita gunakan never continue. Oh, di sini nggak mau lagi ya. Kayaknya nggak mau lagi di sini harus berbayar lagi dia. Kita gunakan yang lain dulu. Bisa kita gunakan pet atau selain pet ini atau yang lainnya. Oh, kalau ini matematika ya. Atau kita buka di rumah ruang murid. Ya, kita mulai. Kalau di sini ini ada aplikasi apa Ibu untuk ini, untuk sistem pengkodean. Tapi kalau ini mungkin eh, kalau dibilang untuk sistem pencernaan kayaknya kurang sesuai pula ya. Di sini ada aplikasi PET. Jadi kita bisa pilih yang bagian biologi. Kemudian kita lihat di sini apakah ada yang bisa kita tarik untuk materi sistem pencernaan. Pencernaan. Oh, kalau di sini cuma ada transport membran, gen. Nanti kalau di sini untuk sistem pencernaan sepertinya nggak ada ya. Ya nggak ada. Kita close saja di sini. Oke, di sini bisa kita ambil salah satunya. Ada nggak selain yang gambar di atas ya? Asam lambung, anatomi by system.
Lagi menunggu kita ke ruang murid. Di ruang murid ini juga bisa Bapak Ibu ambil materinya. Contohnya kita coba lihat di sini ya, sumber belajar, kelas berapa, contohnya SMP, kelas 7 mulai explore. Di sini ada lab maya, game edukasi, ada video interaktif. Coba kita pilih IPA, sistem organ. Oke, di sini ada video tentang apa ya? Oh, pentingnya imunitas ya. Nah iya program. Oke, kalau ini bisa juga kita ambil Bapak Ibu karena ini berhubung di YouTube ya. Ini bisa kita masukkan juga sebagai video apersepsi atau penguatan kita. Boleh kita ambil, kita contohkan aja nanti di sini video. Berarti kalau bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ruang murid ini untuk melihat media apa saja bisa gunakan. Kemudian ada buku bacaan digital. Kita coba ya cari eh, hewan dan tumbuhan. Kita cari bahasa Indonesia, buku digital. Kita cari sistem pencernaan. Nggak ada ya. Semua tema, belum semua kayaknya kali ya. Kayaknya kalau sistem pencernaan sepertinya belum ada ya. Oke, yang kita lihat tadi yang di sini. Nah, yang ini bisa kita masukkan dalam pembelajaran dari apa? Pada SID kita nanti Bapak Ibu. Jadi ini saya publish. Oh, nggak mau dia ya. Berarti dari sini aja. Kita copy, kita paste. Kalau ini nanti kita lanjutkan saja. Kemudian untuk ini, untuk materi tentang sistem pencernaan bisa juga kita buat di Canva. Kalau seandainya kita tidak bisa membuat prompt, ini bisa kita manfaatkan ChatGPT, Bapak Ibu. Kita buat promptnya di sini. Saya mengajar mata pelajaran IPA tentang sistem pencernaan. Materi ini untuk siswa kelas 7 dan oh, nama saya lupa pula ya.
Saya mengajar mata pelajaran IPA materi ini. Kemudian tolong buatkan saya prompt untuk Canva AI. Membuatkan presentasi dengan beberapa materi. Kemudian ada soal atau kuis game. Ada papan refleksi yang jawabannya telah tersedia di dalam kolom-kolom dan ditarik pada bagian kolom jawaban. Tolong buatlah semenarik menarik mungkin dengan ikon-ikon sesuai materi pembelajaran. Buatlah bahasanya mudah dimengerti. Ini seandainya kita nggak bisa buat prompt di Canva AI, takutnya mungkin kurang cantik ya kalau kita gunakan prompt ini di Canva AI. Jadi kita bisa memanfaatkan ChatGPT karena ChatGPT ini eh, kayaknya sama sih dengan yang membuat membuat Canva itu dengan ChatGPT ini kayaknya orangnya hampir ataupun organisasinya sama. Jadi setelah kita klik enter, lalu dia akan menyusun prompt-nya. Yang berdiri sendiri. Oke, ini bisa kita copy. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di Canva. Lalu kita klik kirim. Sama dengan yang tadi kita biarkan saja dia bekerja sendiri sampai selesai menampilkan webnya. Oke, selagi menunggu Bapak Ibu, sebenarnya masih ada sih yang bisa kita gunakan untuk mata pelajaran lain ya, seperti yang tadi Blockly. Kemudian ini coba kita lihat. Kemudian ini Iva mengenalkan aja ya, atau ada yang suka atau mau menggunakannya. Kemudian ini juga selain itu, oke, kalau ini mana tahu nanti ada yang jadi guru apa ya, guru coding gitu ya, bukan Irfan contohnya gitu. Jadi di sini ini sistem pengkodean bagaimana supaya apa bebek ini bisa berjalan menuju ke telurnya gitu. Ceng
buat di sini dia berjalan di sudut 60 derajat gitu. Kita coba. Nah, dia jalannya seperti itu ya. Izinkan masuk. Kita reset. Sekarang ini kita hapus. Kita ganti ini menjadi. Oke, kita lihat. Nah, dia makan. Lalu dia dapat menuju ke sarangnya. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk apa ya? Untuk apersepsi bisa, untuk game bisa sambil-sambilan gitu ya. Karena ini mengajarkan anak bagaimana kita bisa membuat sistem pengkodean seperti ini. Atau disebut dengan SCAD kalau yang sekarang banyak digunakan oleh orang. Bisa juga yang lain, ini seperti eh, Maze ya. Maze dia ingin berjalan lurus ke sini. Kira-kira, nah, oke. Sekarang dia ingin jalannya ke kanan, ke atas, ke kanan lagi. Kalau kita jalankan ini, mau dia. Nah, contohnya ini, sorry. Oke, sekarang dia kita reset, kita masukkan ini, dan ini memang pakai bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mau nggak dia ya? Nah, tidak mau, jadi kita gunakan nanti yang beberapa icon ini. Sebentar saya reset. Contohnya dia pindah ke kiri gitu ya. Kita coba lihat. Kiri nggak dia? Oke, ke kiri dia. Ini bisa Bapak Ibu gunakan Blockly Games untuk pembelajarannya lebih menyenangkan gitu ya. Atau ini kode kode.org. Ini coba kita lihat ya menggunakan Google. Buat- Oke, contohnya kita eh, menggunakan ini ya. Ini kayaknya untuk pembelajaran IPA bisa ini. Google Classroom, kata-kata rahasia. Oke, selagi menunggu yang ini, oh, ini kelas 7 ya. Kelas 7. Selesai membuat. Oke, ini dia. Yang tadi ya, yang Canva tadi selagi menunggu yang ini agak lama dia. Ini contoh tampilan yang sudah kita buat prompt tadi, yang dari ChatGPT tadi Bapak Ibu. Jadi ini tampilannya. Kalau kita lihat, di sini sistem pencernaan manusia disusun oleh Linda Dwi Haryani, SMP. Oh, lupa Irfan buat tadi nama SMP-nya ya. Jadi nanti bisa diperbaiki di bagian sini. Di bagian sini kita buat aja promnya nanti gitu kan. Yang seperti yang sudah Irfan tampilkan waktu kita pelatihan di sekolah kemarin.
Jadi kita klik selanjutnya dan di sini ada tujuan pembelajaran menjelaskan organ-organ penyusun pencernaan dan lain sebagainya. Kita klik selanjutnya. Nah, organ-organ pencernaan apa saja? Kemudian ini ada game interaktif. Jadi kalau seandainya besok kita dapat TV bantuan dari Pak Prabowo itu, bisa nih kita gunakan ini. Kita tarik, suruh anak menggunakan jarinya untuk menarik kira-kira urutannya mana yang pertama gitu ya. Contohnya, dia tarik mulut ini ke sini. Ternyata tidak mau gitu ya. Oh mau dia. Kalau salah mau dia sepertinya. Contohnya kita acak-acak gitu jawabannya ya. Oke, ini oke ini dia acak-acak. Coba kita klik periksa jawaban. Nah, hanya satu yang benar dari 6 gitu. Jadi suruh kita coba lagi. Oke, tadi ya mana yang ini contohnya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita lihat periksa jawaban. Nah, sempurna semua jawaban benar gitu. Ini bisa juga kita gunakan dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Kemudian tempat sajian makanan. Oh, sini sudah ada jawabannya ya. Papan refleksi. Wah, berarti tadi ini agak error ini. Jadi kalau yang error-error seperti ini bisa kita perbaiki Bapak Ibu di bagian sini. Contohnya di sini ya. Ubah nama sekolah, nama sekolah SMP Negeri 1 menjadi UPT SMP Negeri 8 Lambang. Kemudian tadi yang error itu pada bagian ini ya. Tolong revisi untuk UIS cepat dibuat 5 soal objektif tanpa ada objektif dan jawaban benar muncul setelah diklik periksa jawaban. Kemudian pada papan refleksi salah semua. Tolong revisi sesuai term- sesuai dengan ketentuan yaitu disediakan jawaban refleksi setelah mempelajari materi sistem pencernaan. Coba kita klik ini dulu ya, kirim balasan. Lagi menunggu. Oke, di sini kita coba ya terapkan tampil cepat.
Oke, ini udah jadi. Oke, ini sudah jadi ya. Yang tadi sistem pencernaan manusia. Oke, sudah diganti nama sekolahnya. Kemudian kita lihat tadi yang salah itu pada bagian kuis cepat. Sudah direvisinya nggak ya? Oke, di sini dia ada diperbaiki. Kalau seandainya dia tidak mau, kita suruh ChatGPT untuk menggantinya. Contoh di sini ya. Tolong buatkan prompt untuk Canva AI membuatkan kuis interaktif. Buatkan 5 soalnya. Oh, di sini ada prompt ya. Tambah versi drag and drop. Tarik nama organ tubuh manusia. Wis, boleh. Kita ambil dulu yang ini, yang perbaiki kuis. Dari sini kita copy sampai sini. Tolong revisi bagian kuis cepat. Oke, kita coba ya. Ayo lanjutkan. Ini untuk contoh materi lain ya Bapak Ibu ya. Yang Canva tadi kita sedang menunggu. Kita selagi menunggu Canva AI yang bekerja, ini Eva mengenalkan juga ada studio.code, code.org ya. Jadi ini mengajarkan anak bagaimana sih AI itu bekerja gitu ya. Apakah AI itu bisa bekerja atau bisa mengetahui jawabannya tanpa ada dokumen yang sebelumnya. Ternyata nanti kita lihat. Contohnya ini kita klik lanjutkan. Diperkenalkan AI. Nah, AI itu sebenarnya tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Begitu juga dengan dokumen-dokumen kita Bapak Ibu. Sebenarnya AI itu juga tidak tahu ya kalau kita umpamanya bertanya ke dia kayak membuat RPP kemarin ya. Itu kalau tidak kita masukkan template-nya, tidak kita masukkan contohnya, dia mungkin membuat RPP versi lain gitu. Karena dia kan universal ya, big data itu kan sangat besar. Kita nggak tahu dia ngambil data dari mana. Sehingga untuk memberikan batasan kepada AI, maka kita harus memasukkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang ingin kita buat. Jadi dia ada batasannya gitu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran siswa, bagaimana AI itu bisa bekerja. Nah, AI itu mengenali pola. Jadi kalau lihat di sini, apakah ini ikan, ini tidak ikan. Apakah ini ikan? Tidak ikan. Tidak ikan. Kalau ini ikan. Ikan.
Oke, lanjut. Tidak ikan, tidak ikan, ikan, tidak ikan, 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 ikan. Jadi di sini semakin banyak data yang Anda berikan untuk AI, maka semakin banyak yang dia pelajari gitu, Bapak Ibu. Kalau kita klik lanjutkan, jadi kita lihat apakah AI itu dapat mengetahui ikan atau tidak gitu ya. Jalankan. Nah, jadi AI ini bisa apa ya, mensortir gitu. Mana yang ikan, mana yang sampah gitu ya. Nah, jadi kayak pisang ini masuk kan, karena dia ada ikan yang berwarna kuning gitu kan. Jadi terkadang AI ini juga mengalami kesalahan seperti ini. Karena apa? Berarti dia belum pernah memasukkan pola sampah atau bentuk yang seperti itu ke dalam AI. Kalau kita klik lanjutkan, oke di sini apakah ini ikan ya? Kemudian ini sampah gitu ya. Ini ikan, ini bukan. Kita klik lanjutkan. Nah, dia bahkan ikan paus tadi dibuang dia gitu ya. Jadi inilah kalau AI itu kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan heran pamannya kita memerintahkan ChatGPT atau Gemini, tiba-tiba entah kemana gitu ya jawabannya nggak sesuai permintaan kita. Karena itu, karena mungkin bahan yang kita masukkan ke dalam ChatGPT atau Gemini itu masih kurang. Atau prompt yang kita gunakan itu masih prompt yang standar gitu. Jadi semakin panjang prompt itu, maka semakin telitilah AI itu akan menampilkan permintaan kita. Oke, ini Irfan close dulu ya. Kita lihat dulu yang ini kuis animasi tadi. Kita lihat apakah sudah digantinya. Ayo salah. Deh, jadi kalau seandainya AI ini tidak sesuai harapan kita, AI Canva ini, kita bisa kembalikan prompt. Berarti kan ini tidak mau berubah ya kuis cepatnya. Bisa kita kembalikan di sini. Tadi ChatGPT-nya sudah kita suruh membuat prompt baru. Apa ingin lanjutkan prompt tambahan ya. Di sini buatkan saya slide interaktif. Boleh kita ambil ini. Pokoknya selagi ChatGPT ini menampilkan rekomendasi seperti ini Bapak Ibu, seperti ini ya. Ini boleh kita suruh dia buatkan aja gitu.
Ini dia berarti menampilkan tentang papan refleksi. Oke, kita lanjutkan nanti. Ini kita pastikan, kita klik kirim. Oke, selagi menunggu, ini juga ada aplikasi Bapak Ibu. Jadi semua mapel ini bisa. Hanya saja Irfan mungkin tidak bisa menampilkan ini ya, bentuk ke kamera karena zoomnya hidup gitu. Kalau zoomnya hidup, kamera laptop ini nggak mau dia jalan. Jadi ini bisa umpamanya kita ingin AI itu bekerja melihat seberapa benar dia menentukan ini kuda atau umpamanya kayak olahraga mungkin gerak renang gitu ya. Dan lain sebagainya kita bisa menggunakan eh, Hubble Machine ini. Jadi nanti di sini umpamanya kita masukkan, kita upload gambar. Di sini ada nggak ya KKA? Oke, contohnya di sini gambar orang hutan gitu ya. Orang hutan open. Kemudian gambar berikutnya adalah gajah. Gajah. Sorry, ini pengganti gajah. Kemudian ini orang hutan. Kita bisa tambahkan satu lagi, umpamanya kuda. Jadi bisa kita klik try model. Jadi AI ini akan melihat pola dari masing-masing gambar ini, Bapak Ibu. Nah, ini dia muncul. Nah, ini kamera. Oh, sepertinya mau ya. Ya, bentar Ivan coba cari gambar apa ya? Gambar ikan. Bentar Ivan cari gambar ikan. Ini contohnya ikan. Kita lihat di sini. Dia tidak menunjukkan 100% gambar ikan gitu ya. Ikan, oke. Coba kalau kita buat gambar orang hutan. Bentar Ivan cari orang hutan. Gambar apa lah ya? Gajah ya. Gajah. Gajah di sini. Walah, apa nih? Oke, gajah di sini. Nah, hampir 100% cuma kena ini handphonenya goyang-goyang jadi agak susah dia. Jadi kalau kita nggak pakai HP, contohnya menggunakan kartu flashcard, itu bisa menentukan gambar ini sesuai dengan gambar apa gitu ya. Kalau kita ada posternya gitu. Kalau dibesarin mau nggak dia ya? Malah kuda jadi 100% dia. Jadi ini kuda gajah, oke. Jadi ini aplikasi. Ini ada platform yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi nggak harus gambar hewan ya. Jadi contohnya kalau untuk seni budaya bisa kita masukkan pola-pola batik gitu atau pola-pola gerakan tari.
atau pakaian adat bisa kita masukkan ke dalam sini. Jadi bisa semakin sebenarnya gambar ini nggak bisa sedikit Bapak Ibu. Minimal itu 20 gambar. Jadi semakin banyak gambar yang kita masukkan, AI itu dapat menentukan polanya itu hingga 100% gitu. Karena dia dipelajarinya adalah bentuk polanya. Jadi kalau umpamanya gambarnya itu sedikit, ya AI ini akan kesulitan menentukan berapa persen tingkat kebenaran dari gambar itu. Oke, Irfan keluar dulu yang ini. Ini tadi sudah selesai ya. Oke, susun sistem pencernaan mulai game. Oh, di sini ada nih. Oke, ini sama dengan tadi ya. Rongkongan. Oh, nggak bisa next dia ya. Harus selesai dulu ini. Oh, kembali. Oh, berarti ini untuk game ya. Ini coba kita, ini bisa kita nanti gunakan untuk apersepsi juga. Apersepsi. Kemudian tadi sebentar ini kita close. Kalau ini papan refleksi ya, untuk papan refleksi. Poster nggak perlu. Ini kita perbaiki lagi. Ini kita kosalin. Sini kita buat dia papan refleksi tadi sudah. Kita suruh dia buat apa aja lah ya. Eh, materi jadinya select presentasi, materi interaktif. Oke, ini masih bekerja. Yang sini, oke nanti ini kita ambil lagi Bapak Ibu ya, karena slide presentasinya belum terbuat. Kalau untuk ini tadi persepsi aja yang kita masukkan. Yang pertama tadi tampilannya, yang ini untuk papan refleksi, papan refleksi. Ini selagi menunggu. Ini juga ada Bapak Ibu mungkin yang ngajar ekonomi atau IPS bisa gunakan ini, IPA juga bisa. Contohnya ini tentang zona waktu gitu ya. Kita klik start. Jadi ini nama websitenya Time and Date gitu ya. Time Map. Agak berat sepertinya. Jadi bisa ditunggu saja. Ini sudah selesai ya. Oke, ini sudah selesai. Papan refleksi. Jadi ini kalau ada bang jawaban, ini bisa kita tarik-tarik ke sini Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dia ditarik-tarik oleh anak sesuai jawabannya. Kemudian kita bacakan apakah jawabannya itu telah benar gitu ya. Lanjut ke umpan balik. Nah, di sini bisa diketikkan apa yang disukai oleh siswa. Oke, kita publikasikan ini, kita salin. Jadi masukkan di sini papan refleksi, kemudian tadi ini untuk ini ya, slide presentasi interaktif. Kita kembali, kita suruh buatkan lagi.
Oke, selagi menunggu ini dia ya. Jadi bisa kita ajarkan kepada anak tentang zona waktu gitu ya untuk tiap-tiap daerah. Umpamanya di Indonesia sendiri, zona waktunya itu kenapa bisa berbeda gitu ya. Ada Wita, ada WIB gitu. Kemudian jika di sini bertambah berapa jam, di sini berkurang berapa jam gitu. Bisa kita gunakan ini untuk mengajarkan anak. Kalau besarinnya mana sini ya? Oh, cuma bisa kayak sepertinya membesarinya cuma bisa pakai ini ya. Pakai yang sini saja. Ini bisa dibesarin. Ini iklannya bisa di close nggak ya? Oh, nggak bisa di close. Oke, contohnya juga bisa diklik bagian Indonesia. Ini contohnya di bagian Kalimantan. Jadi informasi ini bisa kita sampaikan kepada anak kira-kira pukul berapa gitu ya. Kemudian juga kalau kita pilih di daerah lain, contohnya di Beijing gitu ya. Nah, ini jadi kalau seandainya ini bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa kita klik kanan saja, kita pilih Translate to Indonesia. Nah, dia akan berubah. Bahkan di sini juga ada mata uangnya nih, bisa kita lihatkan. Jadi ini cocok juga untuk mata pelajaran IPS gitu ya. Matahari terbit, matahari terbenam, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa digunakan. Kemudian juga eh, mana nih close-nya? Kita kembali. Ini juga contohnya untuk pembelajaran IPA terkait dengan kapan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan gitu. Bahkan bumi ini pun bisa digerak-gerakkan nih Bapak Ibu. Bisa digerak-gerakkan, bisa dilihatkan kepada anak, bisa dibesarin lagi gitu ya. Bisa dibesarin. Dan di sini adalah daerah yang terkena cahaya matahari, dan di sini daerah yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, jadi kalau seandainya daerah yang gelap nih, daerah yang gelap seperti ini, mana bawahnya nih ya? Oh, nggak mau dia ya. Ada juga kita bisa tentang ini, tentang solar system. Di sini kayak mana pola pergerakan matahari, planet-planet, ada bumi. Kita coba bumi, sistem. Ini bumi, kemudian kalau dijalankan, ini terlalu cepat jalannya. Oh sorry, ini skala speednya. Oke, seperti inilah pergerakan bumi di tata surya gitu ya kepada anak. Jadi bisa dilihatkan mana planet yang dekat dengan matahari pasti pergerakannya itu lebih cepat gitu.
Jadi bisa juga ini Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran IPA atau pembelajaran lainnya. Ini nama websitenya mgfest.github.io. Kemudian juga ada lainnya seperti gambar nih. Ini juga banyak Bapak Ibu disediakan. Ada musik, ada elektronik, kemudian kita ambil yang olahraga gitulah ya. Continue. Oh, yang olahraga sepertinya nggak banyak gambarnya ya. Oh, yang olahraga cuma ini yang ada. Oh, sorry. Yang seni, jadi ini tampilan gambar-gambar 3D Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya ada materi tentang dinosaurus gitu ya, ini juga bisa digunakan gambar ini, umpamanya ingin dibesarin ya. Nah, dibesarin seperti ini, bisa dilihat. Ini kalau selain menggunakan ini ya, menggunakan AR, menggunakan ini assembler edu gitu ya. Ada juga disediakan ini gambar 3 dimensinya. Kemudian juga kalau yang olahraga apa ya? Di sini music, people, sport, fitness. Oh, di sini cuma ini aja lah ya. Coba kalau bola-bola ini bisa nggak ya? Tapi ini lebih kepada mengenal ya Bapak Ibu ya. Umpamanya ingin melihat struktur gambar dari game, dari apa? Dari alat atau media yang kita gunakan gitu. Cuma untuk menampilkan gambar saja ini gunanya gitu pada anak-anak kita. Oke, di sini ada berbagai macam bola, bola basket seperti apa gitu ya. Jadi bisa nanti Bapak Ibu eksplorasi saja di bagian ini https sketchfab.com. Dia akan menampilkan gambar-gambar yang 3D atau 3 dimensi. Oke, yang ini tadi sudah tampil ya. Oh, tidak beres. Apa nih maksudnya? Error ya. Oke. Kemudian di sini ada juga ini game kit. Game kit ini juga sama Bapak Ibu ini semacam permainan ya yang bisa kita gunakan kepada siswa kita. Bisa nggak ya di sini ditambahkan? Contohnya IPA. Ini minum malah nggak gambar-gambar nggak beres ya. Contohnya sistem bahasa nggak bahasa Indonesia ya.
Oh, ya udahlah kita tambah aja makanan. End question. Materi sistem pencernaan manusia. 10 levelnya kelas 7. Oke, selagi menunggu juga kita tengok dia di sini. Oke, di sini sudah tampil. Ini materi tentang sistem pencernaan. Oke, kita klik selanjutnya. Tujuan pembelajaran tubuh kita. Oke, di sini kayaknya lebih bagus lagi ya tampilannya. Selanjutnya. Oke, kita publikasikan. Kita salin. Ini juga kita masukkan ke sini. Materi pembelajaran. Oke. Kemudian udah jadi. Yang ini, oke, ini rasanya sudah kita klik tambah ya Bapak Ibu ya. Ini game kit ini untuk membuat semacam game tapi berbasis materi pembelajaran gitu. Ini bisa kita klik tambahkan aja terus, tambahkan. Ini kalau dirasa jawabannya sudah benar ya Bapak Ibu ya. Oke, all done. Kita bisa klik play live. Sini ada pilihannya, mau kira-kira mau main game apa anak-anak itu. Contohnya human versus zombie. Continue. Oke, music. Oke, yang lainnya continue. Oke, kalau ini syaratnya kita harus ini Bapak Ibu ya, harus ada yang join gitu. Anak-anak menggunakan HP. Namun jika tidak menggunakan HP, nanti kita bisa gunakan aplikasi lainnya nanti Irfan lihatkan. Jadi ini contohnya harus ada yang join nih, tapi masalahnya nggak bisa nih ada yang join. Bisa kita masukkan ke sini, game satu. Kita coba aplikasi lain. Hmm, yang tadi juga, EduCaplay. Kita gunakan ini juga bisa, yang puzzle. Ini juga bisa dijadikan game. Sistem pencernaan pada manusia. Kita klik publish, si activity. Oke, ini kita share, excite. Kemudian kita masukkan namanya game 2. Kemudian selain itu kita bisa gunakan ini ya, Z-Quiz. Z-Quiz ini juga seperti pemegang game ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini tampilannya. Hanya saja ini nggak bisa ini Bapak Ibu, nggak bisa generate menggunakan AI langsung, harus berbayar dia. Jadi ini secara manual saja. Jadi contohnya kuisnya itu halaman sekolah, membuat guys menggunakan peta. Jadi kita suruh di sini ada tadi ya soalnya.
Oke, inilah contohnya ya. Soal pertama, di mana proses pencernaan dimulai. Ini kita masukkan ke sini. Ada lambung, kemudian ada mulut. Sebenarnya bisa pakai opsi AI Bapak Ibu, cuma dia berbayar. Jadi kalau ini emang manual saja yang kalau versi yang gratis. Kemudian usus besar. Jawaban yang benar adalah yang mulut gitu ya. Kita tambah opsi jawaban simpan. Tambah lagi pilihan ganda. Umpamanya ini soal nomor 2. Kita masukkan umpamanya mengunyah makanan. Kemudian menyerap sari-sari makanan. Kemudian ini dia mencerna makanan. Dan yang terakhir membuang sisa makanan. Jawaban yang benar adalah yang ini yang C ya. Yang C ini kita klik simpan. Ini contohnya 2 soal saja. Kita klik lanjut. Contohnya kuis sistem pencernaan. Di sini kita buat tingkat SMP kelas 7, mata pelajaran IPA. Langsung kita klik selesai. Jadi bisa kita klik bagikan salin tautan. Jadi ini seperti ini gamenya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bisa berjalan. Kalau pakai HP nih ya, kalau pakai HP bisa. Atau kalau besok kita dapat smartboard atau YFP bisa kita gunakan. Jadi ketika anak itu berjalan ke samping, akan muncul pertanyaan di mana proses pencernaan makanan dimulai. Tentunya dia jawab mulut. Nah, jawabannya benar. Maka akan lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini ada gurunya gitu ya. Bahkan siswa juga bisa ganti profil Bapak Ibu. Dia bisa ganti wajah, kemudian bisa ganti rambut, bisa juga ganti pakaian. Dan dia langsung berubah gitu. Jadi ini coba kita klik bagikan salin tautan. Game 3. Ini kita tutup dulu. Oke. Sekarang yang terakhir adalah membuat kuis. Untuk membuat kuis, bisa Bapak Ibu gunakan Yground. Oh ya, selagi menunggu Yground, ini dia ada Bapak Ibu. Di sini ada nggak ya? Oh, di sini aja yang ada kayaknya. Terkait dengan ini ya, karena kan sekarang anak-anak ini sulit membedakan antara gambar yang asli atau gambar deepfake gitu ya, gambar palsu dari AI. Bisa nanti Bapak Ibu kunjungi ini untuk informasi saja Bapak Ibu ya. Deepfake untuk melihat apakah gambar ini real atau palsu gitu ya. Ini ada video nih. Ditampilkan videonya. Ini jaringannya agak berat Bapak Ibu ya. Agak lama pula menunggunya. Jadi nanti ada tampilan video, ini dilihat apakah anak-anak ini menurut dia ini gambar real atau tidak. Contohnya anak-anak menjawabnya fake gitu ya, gambar palsu. Jadi bertanya sekali lagi apakah kamu yakin jawabannya palsu? Iya, kita klik final. Nah, ternyata, nggak muncul ya. Nah,
ternyata video itu adalah video yang real. Berarti jawaban anak itu salah gitu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar tuh video ini real. Kalau kita klik next video, dia akan menampilkan video berikutnya gitu. Atau kalau nggak video ada nggak ya yang itu fake, yang gambar ada nggak ya? Hmm, Gambar dia ya. Oh, banyak yang video sekarang ya. Kalau kemarin ini banyak gambar Bapak Ibu. Sekarang ini banyak yang video yang ditampilkan ya. Oke, di Yground ini kita login menggunakan akun belajar ID. Karena kalau pakai akun belajar ID ini free Bapak Ibu. Jadi nggak ada fitur yang berbayar. Itu kelebihannya. Jadi di sini kita bisa klik buat, kemudian buat penilaian. Di sini kita gunakan hasilkan dengan AI. Jadi pilih bagian text prompt. Contohnya materi sistem pencernaan. Kita suruh masukkan 10 soal untuk ilmu pengetahuan alam kelas 7. Kita klik lanjutkan. Oke, masuk. Kemudian ada subtopik, boleh kita pilih Bapak Ibu seluruhnya. Oh, manusia. Oke, ini ada soalnya sudah langsung dibuat Bapak Ibu ya. Nah, ini kan soalnya sederhana. Kalau soalnya sederhana seperti ini, kita bisa klik opsi lebih, ubah pertanyaan menjadi skenario dunia nyata. Kita klik ini. Maka soal-soal yang seperti ini, ya 5W1H itu dia akan ganti dengan eh, soal yang bercerita Bapak Ibu. Yang dari sebelumnya apa yang dimaksud dengan proses pencernaan manusia, dia mengganti dengan Rudi sedang belajar tentang kesehatan dan ingin tahu lebih banyak tentang proses pencernaan makanan. Ini dia. Jadi soalnya itu lebih enak gitu ya, konseptual gitu. Lalu kita klik simpan. Kemudian ini bisa kita buat tugaskan PR. Pilih tidak ada tenggang waktu dan klik tugaskan PR. Ini kita ketik salin, kemudian kita masukkan ke sini tulisnya. Jadi ini sudah ada Bapak Ibu ya. Dari materi IPA tadi ada presensi, apersepsi, video, media pembelajaran, game, dan papan refleksi sampai ke kuis. Ini contoh kita tutup semua. Sekarang di microsite, ini Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan SID, seperti ini tampilannya, buka aja SID gitu ya. SID, coba atau buka baru bentar ya. Tes titik ID. Kemudian nanti setelah kita masuk ke SID Home-nya, kita pilih dashboard. Nanti biasanya di sini kena sudah langsung terhubung ya. Jadi sebenarnya nanti ada dia bertanya, masuknya melalui Google, akun siapa gitu ya. Jadi pilih akun Bapak Ibu. Kemudian kita pilih microsite, lalu kita klik buat baru. Lalu kita pilih di sini kelas online contohnya, atau
edukasi, lanjutkan, kemudian di sini disediakan template-nya. Jadi contohnya Irfan pilih yang tugas sekolah, lalu klik lanjutkan, nama microsetnya apa? Contohnya materi, sistem pencernaan manusia, umpamanya nama Bu Linda gitu ya. Linda materi IPA. Kita klik selesai. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi ini tampilan microset, kita mengubah seluruhnya Bapak Ibu. Mulai dari profil, ini bisa diganti gambarnya, kemudian deskripsinya bisa dibuat di sini. Eh, kelas 7 UPT SMP Negeri 8 Tambang. Kemudian, oh ya, sampulnya juga bisa kita ganti kalau Bapak Ibu. Itu dia. Kemudian, apa sih yang mau dipakai lagi? Kalender. Perkenalan, contohnya materi sistem pencernaan. Pertemuan satu. Di sini buat Bangkinang ya. Contohnya Kota Bangkinang atau Tambang atau Tarai. Kemudian di sini bisa kita buat kegiatan pendahuluan. Kemudian di sini kegiatan inti. Di sini kegiatan penutup. Yang bagian bawah ini boleh kita hapus. Contohnya ini tidak kita gunakan. Ini contohnya pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu kita pisahkan sini ya. Contohnya ada presensi, salin URL di sini presensi. Kita masukkan link tadi di sini, kita kontrol V. Nah, ini dia. Bisa kita ganti ikonnya. Contohnya ini presensi. Kemudian setelah presensi ada apersepsi. Apersepsi. Kita pastikan di sini. Kemudian setelah persepsi, ada juga persepsi. Oke, di sini ada dua. Kita coba aja lah masukkan ya. Duplikat, kita duplikatkan. Persepsi dua gitu ya. Di sini persepsi satu. Di sini persepsi dua. Tapi kita ganti ikonnya. Kegiatan inti, ini materi pembelajaran ya. Ada video ya. Oke, untuk masukkan video, kita klik tambah komponen baru. Kita pilih embed. Masukkan YouTube-nya di sini. Kita pindahkan dia ke setelah persepsi ya. Di sini ya.
Kemudian materi pembelajaran satu, kita duplikat materi pembelajaran dua, kemudian ada game satu, game, kemudian, oh mana nih? Game satu, kemudian kita duplikat lagi game yang kedua. Sebenarnya nggak harus semua game Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh saja yang bisa dipilih Bapak Ibu. Kemudian yang game ketiga, kemudian di sini kegiatan penutupnya ya. Oh, masih kegiatan ini dia. Kegiatan penutupnya bolehlah umpamanya di sini refleksi ya. Di sini refleksi, lalu setelah refleksi ada kuis. Oke, ini udah jadi. Oh, sebentar. Oke, di sini sudah jadi nih. Kalau mau melihatnya, bisa klik SID Linda Materi IPA. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi link ini pun sudah bisa kita gunakan Bapak Ibu dalam, oh ini salah tadi ya. Oh, oke, kita hapus dulu ini. Ini kita hapus. Oke. Ini saja bisa kita bagikan juga kepada siswa. Jadi kalau umpamanya guru membuka ini nggak perlu lagi kita dibuka yang banyak-banyak tadi kan, yang linknya banyak-banyak tadi. Jadi udah kita jadikan satu, yang sepanjang ini nih, udah kita jadikan satu dalam SID. Contohnya presensi. Tinggal kita klik aja. Agak lelek jaringan sepertinya kita reload ya. Oke, di sini dia kalau untuk presensi tadi bisa seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Kemudian selain presensi tadi ada apersepsi nih yang udah kita buat tadi. Apersepsi. Nah, muncul ini. Tinggal kita play kan nanti. Ini kita gedekan, kita klik start, kita besarkan. Nah, apa organ utama? Jadi bisa kita suruh anak-anak tuh langsung tebak-tebakan gitu ya. Nah, contohnya jawabannya salah, dia lanjut. Nah, gerak apa itu? Umpamanya jawabannya yang benar gitu. Nah, kalau benar dia nggak tenggelam. Ini pun ada waktu atau timernya gitu, Pak Ibu ya. Itu apersepsi yang pertama tadi bisa dipakai. Ini ada juga mode apersepsi yang kedua. Nah, ini dia susun mulai game. Umpamanya anak-anak itu kita suruh dia narik-narik ini.
apakah jawabannya itu benar gitu ya. Nah, ternyata nggak mau kalau jawabannya salah dimasukkan ke sini dia tidak mau gitu. Jadi bisa ini sebagai bentuk persepsi yang kedua. Kemudian dia ada video juga. Ini langsung diklik aja, langsung jalan gitu. Jadi bisa kita next next kan. Jika tertentu, namun peluang Kemudian ini kegiatan inti materi pembelajaran tadi yang telah kita buat. Kalau diklik, ini langsung terhubung ke gambar tiga dimensi tadi. Nah ini dia. Ini kan gambaran abstrak nih nggak ada penjelasan. Nah kita bisa menyuruh anak itu. Kira-kira ini bagian apa ya? Nah di sini pun ada penjelasan nih. liver, Liver gitu kan. Nah kemudian juga bisa dihilangkan. Kira-kira ini apa ya? Nah batu empedu ini cuma ini bahasa Inggris Bapak Ibu ya. gallbladder, Kalau umpamanya mau dibuang bagian ini, contohnya hidden, ini ada bagian pankreas nih ya, pankreas. pancreas, Hmm, di bagian belakang pankreas, oh nggak bisa diklik ya. Nah, ada duodenum yang nggak bisa dilihat oleh anak gitu. Jadi ini bisa kita ajarkan juga kepada anak kalau untuk pembelajaran IPA gitu ya, esophagus dan lain sebagainya. Oke. Kemudian materi yang kedua, nah ini tadi yang kita nggak salah menggunakan Canva ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran, ini organ-organ bisa diklik nih, lambung, usus halus, kerongkongan. Nah, kemudian dikunyah ini proses pencernaan, ada mini quiz dan terakhir tubuh kita. Jadi ini materinya saja. Kemudian ada game yang telah kita buat tadi. Ini contoh game pertama, tapi ini harus join. Jadi nggak bisa kita praktekkan. Kalau game kedua, kalau game pertama tadi kalau kita menggunakan ini ya Bapak Ibu ya, menggunakan HP anak-anak, ini bisa kita klik start, dibesarin. Jadi bisa nih suruh anak-anak siapa yang bisa maju ke depan, coba dia cari yang mana kata kunci mulut. Dia carilah di sini mana ya mulut gitu ya, atau kerongkongan, atau esophagus, ini contohnya kerongkongan. Oke, udah dapat satu. Nah, kemudian kira-kira lambung yang mana gitu kan. Jadi bisa kita suruh anak-anak untuk maju ke depan, menarik katanya mana gitu ya. Kata kunci dari papan puzzle-nya. Kemudian ini game yang ketiga. Nah, yang game ketiga ini menggunakan Z Quiz. Nah, jadi di sini anak-anak itu bisa berjalan, bisa loncat-loncat juga. Hmm. Jadi ketika dia mencapai guru tersebut akan muncul soalnya. Kalau dia jawab salah, nah jawabannya salah. Kemudian nanti sampai di sini contohnya mulut. Oke, ada jawaban benar. Waktu yang diperolehnya peringkat keberapa? Oke, selanjutnya kegiatan penutup atau refleksi. Ini jaringannya agak lelet ya.
Oh, sepertinya jaringan ini bermasalah lagi. Nggak mau dia. Ini kan papan refleksinya harusnya yang ini tadi. Yang ini. Atau kita coba buka aja manual ya. Oke, baru mau dia. Oke, selagi menunggu papan refleksi muncul, ini ada kuis yang Wayground. Belum muncul juga dia. Yang Wayground ini kuis. Jadi ini contohnya anak siswa kita memasukkan namanya. Dia klik mulai. Jadi ini bisa dia kerjakan di HP dia masing-masing, di rumah pun bisa gitu. Mulai game. Question, Wahyu sedang belajar tentang proses pencernaan makanan di sekolah. Dia bertanya kepada gurunya, apa peran lambung dalam proses pencernaan makanan? Option 1 lambung berperan dalam menyimpan, mencampur, dan memecah makanan. Option 2 lambung bertugas mengeluarkan enzim pencernaan ke usus halus. Option 3 lambung hanya berfungsi untuk menyerap nutrisi. Option 4 lambung mengubah makanan menjadi energi secara langsung. Nah, jadi anak-anak tuh memilih jawabannya yang benar. Contohnya dia jawab ini ya. Oke, jawabannya benar. Akan Question, lanjut ke Siti soal merasa berikutnya. tidak nyaman setelah makan siang. Dia mengalami beberapa gejala yang mengganggu. Apa yang terjadi jika Oke, ini papan refleksinya dia tadi nggak muncul-muncul ya. Error sepertinya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 9, ya sepertinya papan refleksinya agak error ini. Oke, baru mau dia. Jadi kalau papan refleksinya tadi juga yang sudah Ivan jelaskan sebelumnya ini bisa ditarik-tarik ke dalam dan bisa dilanjutkan ke umpan balik. Ini kalau kita menggunakan ini ya, InFocus atau menggunakan smartboard besok. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa menggunakan yang digital, itu ada sistemnya namanya unplug, itu menggunakan kertas origami atau sticky note. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari Irfan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.